Ups, salah kostum. Nah, ini yang benar. Assalamualaikum semuanya. Kita ketemu lagi di kelas Bu Setu bersama saya Bu Setu alias Serba Tahu. Kali ini saya akan menemani anak-anak semuanya untuk belajar materi tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua dapat memahami materi ini dengan baik dan agar bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Siapkan cemilan dan catatanmu ya, supaya belajar tidak cepat membosankan. Kita akan belajar dalam 3, 2, 1, go! Tahukah kamu bahwa bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20? Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah-penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh, masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Berikut adalah faktor-faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Yang pertama adalah perjuangan masih bersifat kedaerahan. Kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Ketiga, masih bergantung pada pemimpin. Jika pemimpin tertangkap, maka perlawanan akan terhenti. Selanjutnya adalah kalah dalam persenjataan. Yang terakhir, Belanda menerapkan politik adu domba atau Divide et Impera. Ingatkah kamu ada tokoh pejuang yang berhasil dikalahkan Belanda karena politik adu domba? Bagi kamu yang masih belum tahu, kamu bisa klik video di atas ini ya. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena faktor yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian lahirlah sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal perkembangan pergerakan nasional, terjadi pada tahun 1900-an. Lanjut ke masa awal radikal, terjadi pada 1920 sampai 1927-an. Kemudian lanjut ke masa moderat, yakni di tahun 1930-an. Kita akan mengenal lebih lanjut masa awal pergerakan nasional. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, Indonesia Party. Organisasi Budi Utomo cukup besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional. Lahirnya Budi Utomo diawali pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta untuk mendirikan Budi Utomo. Sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tahukah kamu kapan tanggal Hari Kebangkitan Nasional? Yang tahu bisa kasih komentar ya di bawah, bantu temanmu yang belum tahu. Kemudian lanjut ke masa awal radikal. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Masa moderat, sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI.
Munculnya beragam pergerakan nasional di Indonesia didasari dengan keinginan kuat bangsa Indonesia untuk merdeka. Terdapat beberapa faktor yang memicu rasa kebangsaan di Indonesia. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal antara lain kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan, perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia. Lahirnya kaum pelajar. Lahirnya kelompok terpelajar Islam. Dan yang terakhir, lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah faktor eksternal, yakni perkembangan nasionalisme di berbagai negara seperti pergerakan kebangsaan India, adanya politik etis dari Belanda, peristiwa Perang Dunia I menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsanya sendiri, munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi, dan kemenangan Jepang atas Rusia. Perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan. Di antaranya pada bidang kependidikan, muncul para cendekiawan yang menjadi pelopor dan pemimpin, munculnya organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah. Kemudian di bidang ekonomi, upaya penghapusan eksploitasi ekonomi asing bertujuan membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan, serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Kemudian di bidang politik, munculnya paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasilalisme. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan. Dan yang terakhir pada bidang sosial dan budaya, melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Istilah Indonesia semakin populer semenjak Sumpah Pemuda. Kemudian ada upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya penjajah di Indonesia. Tahukah kamu di Indonesia terdapat bermacam-macam organisasi pemuda? Pada awal kemunculannya, organisasi pemuda dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni organisasi pemuda bersifat kedaerahan, organisasi pemuda bersifat nasional, organisasi pemuda bersifat keagamaan. Untuk menyatukan ketiganya, diadakanlah Kongres Pemuda Indonesia. Kongres Pemuda terjadi sebanyak 2 kali. Kongres Pemuda Indonesia yang pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Kemudian, Kongres Pemuda Indonesia yang kedua berlangsung di Jakarta juga pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pada Kongres Pemuda yang pertama merupakan persiapan dari Kongres Pemuda yang kedua. Hal tersebut dikarenakan Kongres Pemuda Indonesia pertama belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia kedua, keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia kedua mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda, yang berwatak nasional dalam arti luas. Keempat, diikrarnya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Yuk, mari bersama-sama membacakan isi dari Sumpah Pemuda. Ups, salah kostum. Nah, ini yang benar. Isi ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengakui berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Wah, keren-keren sekali ya pemuda-pemudi Indonesia pada saat itu. Siapa di antara kalian yang ingin menjadi pemuda-pemudi yang hebat, cerdas, dan berani seperti pemuda-pemudi yang hadir saat Kongres Pemuda? Tulis di kolom komentar ya. Melihat semangat pemuda-pemudi pada Kongres Pemuda, kamu juga harus bersemangat dalam belajar ya. Semangat! Kita akan menuju kelas berikutnya. Cus! Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Rasa persatuan dan kesatuan ini masih terjaga hingga kini. Perbedaan antara suku dan suku lainnya hanya terletak pada adat istiadat, bahasa daerah, dan sistem kekerabatannya. Nah, adat istiadat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, dan hukum adat yang dilakukan secara turun-menurun antara satu sama lain yang biasa dilakukan di suatu kelompok masyarakat. Perbedaan adat istiadat menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup. Pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang sehingga terkesan tegas dan keras berbeda jauh dengan pola perilaku orang Jawa Tengah yang suka berbicara hati-hati, penuh dengan sindiran secara halus. Kita lanjut ke bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Bahasa ini biasa digunakan sehari-hari pada sebagian kecil wilayah. Apa saja bahasa daerah korang? Tulisan nang kolom komentar yo. Damel basa daerah piyambak mawon. Oke, kita lanjut ke sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Yang pertama, sistem kekerabatan patrilineal, yakni sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ayah. Sistem ini digunakan di suku Batak dan suku Minahasa. Kemudian sistem kekerabatan matrilineal, yakni sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ibu. Contohnya ada di suku Minangkabau. Kemudian sistem kekerabatan bilineal, yakni sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan kedua orang tua. Contohnya di suku Jawa. Hal-hal yang sebaiknya kamu lakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menerima perbedaan suku dalam pergaulan sehari-hari. Kedua, mempelajari budaya suku lain untuk menambah pengetahuan. Dan yang terakhir, tidak boleh merendahkan suku lain. Ingat ya. Yeay! Akhirnya, ilmu kita bertambah. Jangan lupa ucapkan Alhamdulillah. Seperti biasa, bagi yang tidak sempat mencatat karena terlalu asyik menonton video, kamu dapat mengunduh materinya pada link deskripsi di bawah ini. Untuk para guru, PPT ini juga bisa diunduh sebagai bahan ajar untuk siswa-siswanya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa like jika kamu terbantu dengan video ini, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu yang masih kesulitan belajar daring. Belajar daring gampang kok. Bu Setu pamit dulu. Cek video lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.